Peace will be in our pajajaran. Nah, ini patut digarisbawahi juga bahwa tidak semuanya atau tidak seharusnya atau tidak harus gitu tunanetra itu masuk ke jurusan pendidikan khusus atau kalau dulu pendidikan luar biasa. Kebetulan waktu itu ya saat-saat mendebarkan itu menunggu dari input awal itu tanggal 1 April 2018, ujian nasional tanggal 9 April 2018 sampai tanggal 12 dan pengumuman di tanggal 17 April 2018 hari Selasa jam 5 sore. Karena kenapa saya ingat, karena itu sesuatu yang sangat ditunggu dan alhamdulillah saya masuk di pilihan pertama pendidikan sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, terus tantangan apa aja sih yang dihadapi saya di selama perjalanan dari kelas 10 sampai ke akhirnya diterima di jalur undangan atau SNMPTN. Banyak sekali sebetulnya. Bahkan pada saat kelas 11 sedang mungkin kondisi kedisabilitasan saya juga sedang diuji dengan segala tantangan-tantangan seperti dari internal, sempat merasa hampir putus asa juga karena beratnya aktivitas di sekolah dengan kegiatan sehari-hari seperti tugas dan lain sebagainya. Tapi dengan yaitu mengubah mindset tadi dari satu persoalan menjadi sebuah tantangan, alhamdulillah saya bisa melewatinya dengan cukup baik. Terus di kelas 12 juga sempat kesulitan waktu ujian sekolah dan UTBK karena memang sudah menjadi persoalan klasik bahwa aksesibilitas bagi peserta didik khususnya tunanetra itu masih kurang, bahkan sekelas di Kota Bandung mengenai pengaktifan screen reader di komputer. Pada saat UTBK itu saya menggunakan menggunakan jasa dari reader atau teman-teman yang non-disabilitas. Selain itu juga tantangan yang saya hadapi adalah persoalan dari diri saya dan dari eksternal. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa banyak sekali khususnya di kelas 12 kegambangan apakah saya akan masuk atau tidak, karena melihat bahwa di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri saat itu yang daftar ke UPI ada 60.000 peserta didik. Ada 60.000 peserta didik dan yang masuk itu hanya 2.500 calon mahasiswa. Dan setelah ditunggu pada tanggal 17 April 2018 alhamdulillah saya masuk ke jalur undangan dan yang saya ketahui bahwa alhamdulillah saya adalah peserta didik pertama yang khususnya tunanetra yang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN atau jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang dikenal dengan jalur undangan. Lalu apa sih kiat-kiat yang harus peserta didik lakukan? Yang pertama tentu adanya kemauan dari diri sendiri dulu, karena ketika ada kemauan kuat dari diri sendiri, apapun tantangannya, apapun persoalan yang dihadapi, itu pasti bisa dilalui. Yang kedua ada kerja keras. Tidak serta-merta perjuangan itu bisa berjalan mulus tanpa kerja keras. Karena memang ada istilah yang menyatakan bahwa proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi nikmati prosesnya dengan kerja keras, hasil
Itu Tuhan yang menentukan. Selain hasil kerja keras kita juga. Terus yang ketiga ada konsisten. Ketika kita ada kemauan kerja keras terus konsisten, itu akan mendorong self kita atau diri kita untuk berjuang secara keras dan frekuensinya tinggi gitu. Misalkan seperti saya dulu bahwa saya ingin masuk ke SNMPTN karena kenapa sih ingin masuk ke SNMPTN? Karena itu seleksi yang mudah, tidak ada tes sama sekali. Saya juga tidak ikut SBMPTN, waktu itu masih SBMPTN, belum ada UTBK. Terus juga seolah-olah ya kampus yang mengundang kita untuk masuk ke lingkungannya gitu. Itu ya tujuan saya waktu pertama masuk ke perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN. Terus juga berusaha dan berdoa serta minta dukungan ke orang-orang di sekitar kita seperti guru, teman-teman, orang tua kita khususnya, dan pihak-pihak lain sehingga kita bisa melakukan atau berproses di mekanisme untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak harus teman-teman peserta didik masuk ke jurusan pendidikan khusus. Ada beberapa teman saya selain saya, pendidikan sejarah 2018, ada Kang Mevila juga itu masuk ke pendidikan ilmu pengetahuan sosial angkatan 2019. Terus ada Kang Semi juga masuk ke seni. Jadi jangan takut karena sudah banyak khususnya sekarang pihak-pihak yang mendukung, khususnya dari tim advokasi menuju perguruan tinggi, ya Kang Ido. Iya, betul. Ya, jadi jangan takut. Jadikan satu persoalan itu mindsetnya ganti menjadi satu tantangan, sehingga kita bisa melewati dengan mudah begitu. Mungkin sekian Kang Ido. Ya, ini luar biasa karena takut mengikuti kegiatan SBMPTN yang harus menggunakan jasa reader untuk membacakan soal. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya masuk PTN tetapi tidak melalui cara tes. Pada akhirnya bersungguh-sungguh di SNMPTN ya. SNMPTN, iya. Betul. Berarti kata kunci dari SNMPTN itu adalah nilai di rapot ya? Nilai di rapot ya, dari semester 1 kelas 10 sampai di semester 5 di kelas 12 semester 1. Oke, berarti untuk ke depan teman-teman di SLB atau di sekolah inklusi sebetulnya masih memiliki peluang yang besar untuk ikut SNMPTN asalkan nilai sehari-harinya besar ya, dia 5 besar kalau di SMA umum ya. Ya, alhamdulillah sih waktu itu karena memang banyak sekali mata pelajaran yang saya sukai juga. Kecuali jurusan apa Dian? Jurusan IPS. Oke, terkuasai berarti ya selama di SMA itu untuk jurusan IPS-nya. Iya, sebetulnya secara garis besar sih terkuasai. Paling yang menjadi tantangan itu di ekonomi sama matematika. Itu kayaknya masih jadi hal yang menjadi tantangan untuk peserta didik untuk memecahkan tantangan itu. Baik. Ini luar biasa menginspirasi karena persoalannya di SBMPTN, dia memutuskan menjadi pilih SNMPTN sebagai tantangan. Nah, ini juga menjadi praktik baik bagi teman-teman di SLB nampaknya bersungguh-sungguh dalam mengejar mata pelajaran di sehari-hari. Ya, minimal 3 besar, 5 besar dengan nilai rata-rata mungkin di atas 85 ya dia. Kalau dirata-ratakan nilai rapotnya. Waktu itu saya sebetulnya sih persisnya lupa, cuma di waktu di kelas 12 itu minimal itu nilai 83. Minimal 83 ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dian berbagi bagi teman-teman. Baik, terima kasih Dian atas praktik baiknya yang dilakukan mulai dari tadi
bagaimana permasalahan menjadi tantangan, lalu berusaha konsisten dan mencari solusi sehingga Dian pada posisi sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sejarah FIPS UPI ya, angkatan 2018 dan tunanetra pertama yang mengikuti jalur dan lolos di SNMPTN ya. Ini menjadi prestasi luar biasa, Dian. Dan semoga menjadi inspirasi bagi adik-adiknya yang sedang mendengarkan dimanapun berada, bahwa permasalahan yang kita hadapi itu menjadi tantangan yang harus kita carikan solusi bersama. Begitu ya, Dian? Iya. Oke, baik. Tunggu Dian, nanti kita akan tetap diskusi di sesi diskusi. Kita akan lanjut dulu ke pemateri yang kedua. Ya, terima kasih Dian. Ya, Dian Wardiana, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah FIPS UPI, angkatan 2018, masuk melalui jalur SNMPTN.